Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Daya Listrik Sistem Panel Surya Menggunakan Machine Learning Berbasis Data Meteorologi. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah seperti yang kita tahu, kondisi saat ini kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi serta aktivitas manusia. Untuk itu, kita memerlukan sebuah solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Adapun solusi yang bisa diajukan adalah penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Namun, perlu diketahui, produksi daya listrik dari panel surya sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti suhu, radiasi matahari, kelembapan, serta kecepatan angin. Nah, variasi dari kondisi ini akan menyebabkan fluktuasi daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode machine learning untuk memprediksi daya listrik berdasarkan data meteorologi sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan optimasi produksi energi surya. Oke, adapun tujuan dari penelitian saya ini yang pertama, saya akan membangun sebuah model mesin learning untuk memprediksi daya listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya. Yang kedua, menganalisis hubungan antara variabel meteorologi dengan daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut. Dan yang terakhir, akan membandingkan performa beberapa algoritma mesin learning untuk memperoleh sebuah model prediksi yang paling optimal. Itu dia untuk latar belakang dan tujuan dari penelitian saya. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada tahapan yang saya lakukan pada penelitian ini. Nah, pada penelitian ini yang pertama saya lakukan adalah data understanding. Nah, dataset yang saya gunakan di sini merupakan dataset yang bersumber dari Kaggle yang bernama Solar Energy Prediction Dataset. Dataset ini berjumlah 70.080 baris dengan 33 variabel, di mana satu dari 33 variabelnya ini akan menjadi target variabel. Nah, target variabelnya ini adalah kolom power megawatt. Selanjutnya, variabel-variabel lainnya akan menjadi fitur untuk membantu memprediksi daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut. Contohnya seperti ada GHI, Global Horizontal Irradiance, yang merupakan jumlah radiasi matahari yang diterima pada permukaan horizontal. Yang lainnya juga ada DNI, DHI, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, dataset ini pada intinya itu berisi data historis terkait kondisi meteorologi dan produksi energi dari sistem panel surya. Oke, itu dia untuk data understanding pada penelitian ini. Selanjutnya kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu data preprocessing. Nah, pada data preprocessing ini, di sini saya menggunakan fungsi definfo untuk menampilkan jumlah baris dan kolom pada dataset, tipe data dari setiap variabel, dan juga jumlah data yang tidak nol untuk mendeteksi adanya missing value atau tidak. Nah, dari fungsi definfo ini saya mendapatkan informasi mengenai bahwa terdapat missing value pada 33 kolom, yang mana 33 kolomnya ini terdiri dari 32 kolom bertipe numerik dan 1 kolom bertipe kategorikal. Oke, selanjutnya pada tahap preprocessing juga di sini saya lakukan deteksi outlier menggunakan visualisasi box plot, dan kemudian outliernya ini saya tangani menggunakan metode interquality range, yang mana di sini datanya akan dibatasi atau di capping. Jadi tidak ada data yang dihapus. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu exploratory data analysis atau EDA. Pada EDA ini di sini saya menggunakan DevDescribe untuk membantu memahami distribusi data. Jadi kita bisa melihat ringkasan data seperti rata-rata, median, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, pada EDA ini di sini saya juga memvisualisasikan distribusi power output menggunakan grafik histogram. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini, distribusi power output pada dataset yang saya gunakan itu dia sangat tidak merata. Nah, untuk itu saya tidak melakukan penanganan apapun, namun di sini saya memilih untuk menggunakan algoritma berbasis pohon, karena sependek pengetahuan saya, algoritma berbasis pohon ini dia cukup robust untuk menghadapi data yang tidak merata. Namun selain menggunakan selain menggunakan model yang berbasis pohon, di sini saya juga menggunakan SVR untuk membandingkan hasil evaluasi atau training dari model berbasis pohon dan model yang tidak berbasis pohon. Oke, selanjutnya di sini saya juga menampilkan heap map correlation untuk menganalisis hubungan antar variabel. Nah, dapat dilihat di sini terdapat beberapa variabel dengan korelasi yang sangat rendah hingga menghasilkan warna putih di sini. Nah, ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya adalah di sini untuk dataset saya ini disebabkan oleh datanya yang konstan. Jadi pada kolom ini itu datanya hanya bernilai konstan. Jadi dia menghasilkan hubungan atau korelasi yang sangat rendah. Nah, untuk fitur-fitur atau variabel yang memiliki korelasi sangat rendah ini di sini akan saya drop. Untuk sebelumnya juga saya katakan di sini terdapat satu kolom bertipe objek, di sini juga akan saya drop karena dia berisi informasi mengenai waktu, yang mana waktunya ini sudah dijabarkan pada kolom-kolom lain yang bertipe numerik.
Oke, kita lanjut pada papan berikutnya, yang mana di sini saya melakukan pembagian fitur dan target, kemudian melakukan data splitting dengan pembagian 70-30, 80-20, 90-10. Selanjutnya saya melakukan hyperparameter tuning untuk menentukan kombinasi terbaik. Selanjutnya hasil dari hyperparameter tuning tadi, sebelumnya saya lupa informasikan bahwa saya menggunakan metode grid search CV pada hyperparameter tuning saya. Nah, hasilnya tadi berupa parameter terbaik itu akan saya gunakan untuk memprediksi pada data testing. Selanjutnya di sini pada model evaluation kita dapat melihat hasilnya, yang mana hasil terbaik itu ditunjukkan oleh model random forest dengan perbandingan 90-10 dengan nilai R2 sebesar 94%. Selanjutnya kita masuk pada bagian model comparison, yaitu perbandingan model, yang mana di sini dapat dilihat model terbaik itu ditunjukkan oleh random forest, diikuti dengan SPR, dan terakhir adalah GBM, yang mana ketiga model ini menghasilkan akurasi yang cukup dekat, jadi tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga model yang saya buat ini dapat memprediksi daya listrik dari panel surya dengan cukup baik. Oke, selanjutnya menyadari adanya data tidak merata pada dataset yang saya gunakan. Jadi di sini saya coba menampilkan learning curve, yang mana bisa dilihat di sini menunjukkan adanya sedikit overfitting ringan karena nilai training score-nya itu 99%, sementara validation score-nya itu hanya 94%. Ada 5% perbedaan. Namun selisih yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa model masih mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik terhadap data baru. Oke, selanjutnya di sini saya juga menampilkan scatter plot prediksi dan juga aktual. Yang mana di sini terdapat garis merah putus-putus yang merupakan garis ideal di mana nilai prediksi sama dengan nilai aktual. Nah, sebagian besar titiknya ini berada di sekitar garis tersebut yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi power output dengan cukup baik dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Oke, terakhir di sini saya melakukan visualisasi terhadap fitur importance dari base model saja, yaitu random forest dengan perbandingan 90-10. Yang mana di sini menunjukkan fitur yang paling penting itu adalah GHI, yaitu Global Horizontal Irradiance, yaitu radiasi matahari yang mengenai permukaan horizontal. Oke, next, sebelum kita masuk pada kesimpulan, di sini pada model ini saya juga sudah membuatkan interface model ini, yang mana di sini kita dapat menginput nilai-nilai dari tiap fiturnya untuk memprediksi power output atau daya listrik yang akan dihasilkan dari panel suryanya. Nah, base model random forest perbandingan 90-10 ini juga sudah saya deploy sehingga di sini kita bisa melakukan prediksi daya listrik panel surya melalui memasukkan parameter cuaca untuk memprediksi outputnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan nilai dari parameternya, kemudian di sini kita bisa prediksi. Kita coba di sini ganti nilainya 19,11. Kita ganti beberapa saja untuk mempersingkat waktu. 2,1. Kemudian kita prediksi. Nah, di sini saya sudah berhasil mendeploy menggunakan model random forest dengan perbandingan 90-10. Oke, itu dia untuk inference dan deploy-nya. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan sebagai penutup dari presentasi ini. Berdasarkan hasil penelitian saya, di sini model random forest menunjukkan performa terbaik dalam memprediksi daya listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dibandingkan dengan model like GBM dan juga SPR. Hal ini terlihat dari nilai R2 dan juga nilai error seperti mean absolute error dan sebagainya yang lebih rendah pada beberapa skenario pembagian data. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Global Horizontal Irradiance merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi daya listrik panel surya. Hal ini menegaskan bahwa intensitas radiasi matahari menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya. Dengan demikian, penggunaan algoritma random forest terbukti efektif untuk memodelkan hubungan antara faktor meteorologi dan produksi energi panel surya, sehingga dapat membantu dalam memprediksi potensi energi surya secara lebih akurat. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.